Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 9? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan belajar dari jarak jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak, di era new normal ini, kita belum dapat melaksanakan proses pembelajaran di sekolah, tetapi tidak menghalangi kita untuk terus belajar dan belajar. Kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ibu ingatkan, jangan lupa jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga istiqomah ibadah, dan selalu pakai masker ya. Di kelas 9, materi perdana kita adalah tentang teks laporan percobaan. Dapat kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, kita memperoleh berita maupun informasi dari berbagai sumber, seperti mendengarkan radio, menonton televisi, dari media sosial maupun internet. Informasi menjadi kebutuhan setiap orang. Maka diperlukan cara memahami teks laporan percobaan untuk memperoleh berita-berita yang aktual. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari dengan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat 1. Memahami pengertian teks laporan percobaan. 2. Memahami fungsi dan tujuan teks laporan percobaan. 3. Memahami ciri-ciri teks laporan percobaan. Anak-anak, silakan kalian cermati dulu video berikut ini. Setelah kalian mencermati video tadi, ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. 1. Apakah kamu menemukan judul pada percobaan tadi? Ya, jawabannya ya. Apa judulnya? Cara membuat hand sanitizer dengan daun sirih. Pertanyaan kedua, hal apa saja yang ditampilkan dalam video tadi? Ya, jawabannya adalah ada judul, ada alat dan bahan, langkah-langkah, dan hasil. Pertanyaan ketiga, apa ada urutan? Ada. Pertanyaan keempat, bagaimana hasilnya? Hand sanitizer bisa dibuat sendiri dari bahan alami, daun sirih, dan jeruk nipis. Selanjutnya, silahkan kalian baca teks berikut ini. Setelah kalian membaca teks tersebut, jawablah 3 pertanyaan berikut ini. 1.
Apa tujuan dalam teks tersebut? Yaitu jawabannya membuat hand sanitizer. Yang kedua, apakah terdapat tahapan dalam teks tersebut? Jawabannya ada. Tiga, apa kesamaan antara video dan teks tersebut? Sama-sama melakukan percobaan. Selesai melakukan sebuah percobaan, tentu kita akan diarahkan untuk menyusun sebuah laporan atas percobaan yang kita lakukan. Selanjutnya, siapa yang tahu apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan yang telah dilakukan. Teks laporan percobaan disebut juga dengan teks klasifikasi karena teks laporan ini memuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Fungsinya untuk apa? Teks laporan percobaan umumnya berfungsi untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau praktikum. Selanjutnya, tujuan teks laporan percobaan. 1. Untuk memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan. Yang kedua, untuk memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan data dan fakta. Yang keempat, menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan percobaan. 1. Melaporkan hasil dari sebuah percobaan. 2. Percobaan ilmiah dilakukan untuk menguji sesuatu. 3. Teks laporan percobaan dimulai dengan memaparkan dari tujuan percobaan. 4. Memaparkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah percobaan. 5. Memaparkan prosedur-prosedur pelaksanaan percobaan dan melakukan sebuah pengamatan. Yang keenam, memaparkan pencatatan hasil dari percobaan. Ciri-ciri teks laporan percobaan yang ketujuh adalah di akhir laporan dipaparkan kesimpulan hasil yang didapat dari sebuah percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data-data hasil pengamatan. 8. Harus mengandung fakta yang akurat. 9. Memiliki sifat objektif. 10. Harus ditulis dengan sempurna dan lengkap. 11. Tidak memasukkan berbagai hal-hal yang menyimpang, yang mengandung prasangka atau pemihaan pada suatu keadaan. Yang ke-12, ditampilkan secara menarik seperti dalam hal tata bahasa yang cukup jelas, isinya yang berbobot maupun susunannya yang logis. Anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik anak-anak, agar lebih memahami materi ini, selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan 1. Silahkan klik link yang Ibu bagikan di WA Grup Bahasa Indonesia kelas 9 dengan cara menjawab langsung pada link yang sudah disediakan. Kerjakan dalam waktu 30 menit dari sekarang. Bila melebihi batas waktu, tugas tidak dinilai. Mohon anak-anak mengirim foto ketika proses mengerjakan tugas di WA Ibu.
Baiklah, anak-anak yang Ibu sayangi, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar jarak jauh pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian semua paham. Ketemu lagi kita di video selanjutnya. Akhir kata Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.